Bab 1651. Di sebelah Brotermo, berdiri seorang murid laki-laki dari Cloud Sky Sect. Dahinya menegang dan tampak tidak senang dengan saran saudara Mo untuk membiarkan para wanita itu pergi. Tumpahkan, apa syaratmu? Patronum dari Sekte Kejelasan Tertinggi bertanya kepada pihak lain, menggigit bibir merah mudanya. Pria itu, yang disapa oleh orang lain sebagai saudara Mo, mendengus dingin sebelum mengucapkan kata-katanya, sederhana saja. Kecuali wanita gemuk itu, kalian semua akan menanggalkan pakaian dan menari di sini di depan kita semua. Kalau begitu, kami akan menyelamatkan hidupmu, bagaimana dengan itu? Aha, kakak Mo, itu ide yang bagus. Hahaha, bagus. Aku juga ingin menyaksikan apa yang tersembunyi di balik wanita-wanita bangsawan dan sok dari Sekte Kejelasan Tertinggi ini. Akan menyenangkan melihat mereka menari, haha. Murid laki-laki dari sebelumnya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar syarat dan ketentuan Brotermo. Kegembiraan dan antisipasi menyala di matanya. Bermimpilah, kalian *start. Kami, para murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi, lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Patronum wanita sangat marah setelah mendengar istilah itu sehingga wajahnya langsung memutih. Permintaan dari keledai ini terlalu banyak. Kami tidak akan melakukannya. Saya selalu tahu bahwa para murid Cloud Sky Sekte tidak tahu malu dan tidak bermartabat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi tidak tahu malu ini. Murid perempuan, yang berseri-seri pada gagasan pihak lain membiarkan mereka pergi sekarang, bergetar karena marah dan tidak percaya. Awalnya, dia berpikir bahwa pihak lain hanya akan meminta sumber daya bela diri yang telah mereka kumpulkan seperti batu roh atau rumput, kemudian mereka akan terhindar. Namun, sedikit yang mereka harapkan dari pihak lain untuk meminta mereka melakukan hal seperti itu. Jika itu kondisinya, dia lebih baik mati. Hahaha. Nah, jika kamu tidak setuju dengan persyaratan kami, kamu tidak hanya akan mati dalam sekejap tetapi juga kamu akan dipermainkan sebelum kamu mati. Jadi, katakan padaku, apakah kamu yakin tidak mau menerimanya? Lamaran kita. Pria itu serak dalam dengan seringai jahat dan ekspresi menyeramkan namun percaya diri di wajahnya. Aku tidak ingin mati. Aku menerima syaratmu. Murid perempuan gemuk itu mengangkat tangannya dan menyerahkan diri setelah memikirkan saran itu. Murid laki-laki dari Sekte Langit Awan itu hampir memuntahkan seteguk darah ketika mereka melihat bahwa suara itu milik murid perempuan gemuk itu. Chekhov, kamu membuatku mual bahkan ketika kamu mengenakan pakaian. Belum lagi kamu tanpa pakaian. Menjijikkan. Saudaramu menembak murid gemuk itu dengan tatapan mematikan dan mengencangkan pedang di tangannya. Dengan nada sarkastik, dia berkata, pelacur murahan ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Karena mereka tidak mau menari untuk kita, maka kita akan membuat mereka melakukannya dengan paksa. Iya, suruh mereka melakukannya. Murid laki-laki lain, yang telah lama menunggu para wanita menari untuknya, melangkah maju dan bergegas menuju para wanita dalam sekejap. Astaga! Namun, tepat pada saat ini, aura pedang mematikan terbang dari samping dan membagi dua pria itu, membunuhnya di tempat. Awalnya, tidak ada dendam atau kebencian antara Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Langit Awan. Namun, saya menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Langit Awan akan menjadi musuh Sekte Kejelasan Tertinggi. Melodi menatap ke depan dengan dingin dan mengumumkan dengan nada tidak panas. Bab 1652. Sungguh sikap yang sombong. Siapa kamu untuk menyatakan seperti itu? Murid laki-laki terkemuka dari Cloud Sky Sect Brotermo mengatupkan giginya, berbalik, dan berkata dengan gusar. Namun, dia hanya menyelesaikan setengah kalimatnya ketika dia berbalik dan melihat siapa pembicaranya. Dia mengambil napas tajam dan matanya melebar. Pembicaranya adalah orang suci dari Sekte Kejelasan Tertinggi, dan sebagai orang suci, dia memang bisa menyatakan keputusan seperti itu. Nona suci, ya ampun, ini melodi nona suci kita. Harapan bermekaran di antara para murid perempuan dari Sekte Kejelasan Tertinggi ketika mereka melihat bahwa orator itu adalah wanita suci dari sekte mereka. Mata mereka memerah pada pemandangan di depan mereka. Mereka merasa seperti mereka beruntung selamat dari Holocaust mengetahui wanita suci mereka telah datang untuk menyelamatkan mereka. Tunggu, Tuan Muda Putih juga ada di sini. Terima kasih Tuhan. Beberapa dari mereka memperhatikan orang yang berdiri di sebelah Melodi, itu adalah Jack.
Mereka penuh harapan sekarang. Lebih jauh lagi, Jack dan Melody tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik, dan selama Jack memutuskan untuk membantu mereka, tak satu pun dari B-Start dari Cloud Sky Sect itu akan hidup sepanjang hari. Salam, Tuan Muda Jack dan Melody Nona Suci. Murid Cloud Sky Sekte tertawa canggung sebelum memasang senyum di wajahnya dan berkata, kami baru saja bercanda dengan murid-murid Anda sekarang. Jangan mengambil lelucon kami. Selain itu, sejak lama, 4 klan kuno agung dan 8 keluarga besar tersembunyi memiliki kesepakatan diam-diam, masing-masing berjalan dengan caranya sendiri tanpa mengganggu yang lain dan tidak ada kebencian yang harus disembunyikan antara klan kuno dan keluarga tersembunyi, kan? Oh, kamu hanya bercanda dengan mereka. Melody mencibir dan mengintip luka pada murid perempuan sebelum melanjutkan, jika saya datang sedikit lebih lambat, mereka akan mati. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mendengar Anda ketika Anda memuntahkan kata-kata tak tahu malu itu? Ketika kata terakhir jatuh, Melody menyuntikkan energi Chi-nya ke pedang di tangannya. Berdengung. Saat energi Chi terbang ke pedang, pedang itu bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung, dan getaran pedang itu semakin kuat. Lari. Murid Cloud Sky Sekte secara alami tahu betapa kuatnya Melody. Ketika mereka melihat Melody siap menggorok leher mereka, mereka ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Ada beberapa dari mereka. Biarkan aku membantumu. Melihat orang-orang itu mencoba melarikan diri, Jack terbang ke depan dan mengayunkan lengannya, memotong 2 aura pedang berturut-turut di kejauhan. Bum bum bum. Dengan mereka berdua bergabung, para murid dari Sekte Langit Awan itu bukan tandingan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka semua tersingkir. Sangat kuat. Mereka tak terkalahkan. Benar, Tuan Muda Jack hanya mengayunkan pedangnya 2 kali dan kebanyakan dari mereka sudah terbunuh. Beberapa murid perempuan dari Sekte Kejelasan Tertinggi memandang Jack dengan kagum seolah-olah mereka sedang menyembah Tuhan. Ketika Melody melihat bahwa orang-orangnya menyembah Jack seolah-olah dia adalah makhluk kuat yang turun dari surga, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biasanya, mereka tidak akan berperilaku seperti ini, tetapi sekarang, masing-masing dari mereka telah berubah menjadi penggemar berat Jack. Lebih buruk lagi, beberapa dari mereka ngiler melihat Jack dan ingin melahapnya seolah-olah Jack adalah stik drum berair yang dipanggang sempurna. Ayo pergi. Kita harus mencoba menemukan anggota keluarga kulit putih kita serta orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi. Jack mengerutkan kening saat dia terus terbang ke depan bersama orang-orangnya. Rumput semangat tingkat menengah kelas 3. Setelah terbang sebentar, Jack melihat rumput semangat tingkat menengah kelas 3, dia kemudian berkedip ke depan rumput dan mencabutnya. Sulit untuk menemukan harta karun seperti itu di luar sebidang tanah itu, dan dia tidak menyangka dapat menemukan harta karun seperti itu setelah berkeliaran hanya beberapa menit. Bab 1653. Mengaum. Namun, tepat saat Jack hendak memetik rumput yang bersemangat itu, seekor harimau api yang mengerikan berlari keluar. Dengan rahang terbuka lebar, ia menerkam Jack dan meludahkan bola api dari mulutnya ke arah Jack. Pergi ke neraka. Sementara semua orang mengkhawatirkan Jack, dia tiba-tiba berhenti bergerak, lalu dengan kedipan cepat, dia muncul di atas harimau raksasa yang menyala dan menghancurkan kepalanya dengan tinjunya. Ledakan. Bunyi keras terdengar, dan harimau raksasa yang menyala-nyala itu menabrak tanah dengan keras, membentuk lubang yang dalam di permukaan tanah. Retakan menyebar dari lubang yang dalam dan panjangnya mencapai 3 meter, mengungkapkan kekuatan Jack yang sangat kuat. Harimau kolosal itu berjuang dan menggeliat selama beberapa detik di lubang yang dalam, lalu tergeletak tak bernyawa. Astaga! Setelah memusnahkan harimau, barulah Jack terbang dan memetik rumput yang bersemangat itu. Ya ampun, serangannya sangat menentukan dan akurat. Terlebih lagi, aku merasa monster-monster ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat puncak dewa sejati. Apakah dia baru saja menyelesaikannya dengan pukulan? Menatap punggung Jack, mata Melody sedang kesurupan. Seorang murid perempuan, di sisi lain, tidak bisa tidak mengerutkan kening, dan menarik Melody ke samping sebelum berkata, Saintes Melody, saya tahu akan lebih aman bagi kita untuk bepergian dengan Jack dan kelompoknya. Saya juga tahu bahwa kita memiliki lebih banyak orang daripada dia, tapi kita tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun jika kita mengikutinya. Pria itu adalah alkemis kelas 2, kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan kemampuannya untuk merasakan dan mengendus harta karun, pasti lebih kuat dari kita. Di sini, dia berhenti sebelum melanjutkan,
memang jauh lebih aman bepergian dengannya, tetapi dia akan mendapatkan hartanya lebih cepat bahkan sebelum kita sempat bereaksi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu bukan hanya rumput roh, bagaimana jika ada semacam harta atau teknik bela diri di luar sana yang dapat membantu kita menerobos ke alam dewa pamungkas? Dan jika hanya ada satu, apa yang terjadi kemudian? Dahi Melody mengerut saat mendengar kata-kata sang murid. Apa yang dia katakan memang masuk akal. Meskipun Jack baik kepada mereka dan telah menyelamatkan hidup mereka, bagaimanapun juga dia masih anggota keluarga putih. Dan jika hanya ada satu teknik bela diri yang memungkinkan seseorang untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, dia tidak berpikir bahwa Jack akan membiarkannya memilikinya ketika saatnya tiba. Mari kita lakukan. Melody terdiam beberapa saat, lalu akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Ketika Jack terbang kembali ke kerumunan, Melody mendekati Jack, gerakannya canggung. Tuan Muda Jack, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sekarang luka saya benar-benar sembuh. Saya pikir kita harus pindah secara terpisah. Saya akan menemukan master sekte kita dan murid-murid lainnya. Jack berdiri membeku sejenak, tidak mengerti mengapa Melody tiba-tiba mengusulkan ide seperti itu. Namun, setelah melihat rumput bersemangat di tangannya, kesadaran muncul di benaknya. Dia tersenyum pada Melody sebelum berbicara, baiklah. Bagaimanapun juga, kamu berasal dari sekte kejelasan tertinggi. Setelah kamu bertemu dengan orang-orangmu, tolong beritahu mereka tentang klan pertumpahan darah juga, sehingga semua orang akan ekstra hati-hati dalam hal ini. Penduduk asli itu sepertinya tidak menyambut orang luar seperti kita. Tentu, terima kasih telah mengingatkanku. Kalau begitu, kita akan pergi. Melody mengangguk. Ada beberapa keengganan di matanya, tetapi dia masih pergi dari kelompok bersama orang-orangnya. Saintes Melody, Tuan Muda Jack menyelamatkan hidup kita dan dia bahkan tidak keberatan bahwa kita lemah. Dia tidak takut kita menjadi beban baginya, mengapa kita tidak bergabung dengannya? Dia memiliki kecakapan tempur yang tinggi, bukankah lebih aman bagi kita untuk bepergian dengannya? Setelah beberapa saat berpikir, beberapa murid dari Paviliun Divinity mengajukan pertanyaan kepada Melody, wajah mereka tidak senang. Memang akan lebih aman bagi kita untuk bepergian dengannya, tapi bagaimanapun juga kita berasal dari sekte kejelasan tertinggi. Kita memiliki jalan kita sendiri untuk bepergian. Selain itu, jika kita terus bepergian dengan Jack dan kelompoknya sambil menemukan harta karun atau metode yang memungkinkan orang untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, itu akan sulit. Hubungan damai dan harmonis antara kita dan mereka akan hancur pada saat itu. Murid, yang telah memanggil Melody ke samping dan memberitahunya teori ini, menonjol dan menjelaskan kepada yang lain sebelum Melody bisa membuka mulutnya. Bab 1654. Beberapa murid perempuan merasa cemberut di hati mereka, jelas ingin bepergian dengan idola mereka Jack, tetapi mereka juga memahami situasinya, apa yang Melody dan murid lainnya katakan masuk akal, lagi pula, mereka bukan dari klan yang sama, jadi jika mereka terus mengikuti Jack berkeliling, master sekte mereka pasti tidak akan senang dengan hal ini. Kenapa mereka pergi? Selena hanya bisa mengerutkan kening atas kepergian Melody, ekspresinya bingung. Bukankah lebih aman bagi mereka untuk bepergian bersama kita? Meskipun demikian, Jack membalas senyuman pahit Selena. Bagaimanapun, kami berasal dari klan yang berbeda. Kami adalah keluarga putih dan mereka milik sekte kejelasan tertinggi. Belum lagi orang-orang dari 4 klan kuno agung selalu memandang rendah keluarga tersembunyi seperti kami. Jadi, ini memalukan bagi kami, mereka untuk mengikuti kita dan bersembunyi di bawah sayap kita untuk perlindungan. Selain itu, jika kita bepergian bersama dan menemukan harta karun yang mengarah ke alam dewa pamungkas, kita akan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan harta karun itu. Pada saat itu, akan tidak ada lagi kedamaian dan harmoni di antara kita. Selena akhirnya memahami alasan yang mendasari kepergian mereka. Oh, jadi begitu. Mereka tidak bisa bersaing denganmu dalam menemukan harta karun dan merebutnya. Pantas saja mereka pergi. Hehe, ayo pergi. Kita harus mencari orang kita. Lagi pula, kita akan tidak nyaman bepergian dengan sekelompok wanita, ditambah lagi ketika kita ingin mendiskusikan sesuatu, kita harus menyadari kehadiran mereka, lebih baik kita bepergian secara terpisah. Bagaimanapun juga, mereka bukan si putih. Nash tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Setelah melakukan perjalanan di langit untuk sementara waktu,
Jack dan yang lainnya menemukan rumput spirited premium kelas 3 lainnya, dan Jack ingat dengan jelas dari buku kuno bahwa rumput spirited adalah bahan tambahan yang dibutuhkan untuk membuat pil alkimia premium kelas 3. Ini bagus, ini sangat hebat. Energi Qi di tempat ini sangat kaya dan padat. Jadi, rumput berjiwa kelas 3 umum di sini tapi tidak di luar. Hampir tidak mungkin menemukan rumput berjiwa kelas 3 di luar. Semangat Jack cerah, harapan mekar di matanya. Dengan rumput dan bahan yang cukup, saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih membuat pil kelas 3. Hanya dengan kesempatan memiliki bahan yang cukup untuk terus membuat pil, saya akan memiliki kemungkinan sukses dan dapat terus meningkatkan diri. Dia mengepalkan tinjunya dan berbicara. Dahi Selena berkerut saat mendengar kata-kata Jack. Tapi, sayang, sekarang kamu belum bisa memurnikan pil kelas 2, dan kami membutuhkan pil kelas 4 untuk menyelamatkan hidupku. Belum lagi tentang harta klan awan kristal, serahkan kepada kami dengan mudah. Aku merasa, itu terlalu sulit dan 1 tahun terlalu singkat. Waktu berlalu. Pil kelas 2 hampir selesai, hanya saja aku tidak punya waktu untuk memperbaikinya beberapa hari ini. Jangan khawatir, sayang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menerobos ke alam Dewa Pamungkas sedini mungkin, dan lalu kita akan mengumpulkan lebih banyak rumput dan bahan yang dapat membuat pil. Semakin banyak kita mengumpulkan barang-barang ini, semakin besar peluang yang kita miliki. Hanya dengan cara ini kita memiliki harapan untuk berhasil. Jack tersenyum lembut. Dia kemudian memimpin orang-orang untuk terus terbang ke depan. Tuan Putih, kami akhirnya menemukanmu. Ya Tuhan, aku sangat senang. Setelah melayang di udara beberapa saat, Jack dan rombongan menabrak beberapa orang, yaitu Kenneth, Titus, dan beberapa anggota keluarga White. Hebat. Hebat. Sepertinya yang lain tidak jauh dari sini. Ayo terus temukan orang-orang kita. Dan ada suara pertempuran di mana-mana di tempat ini. Sepertinya ada beberapa monster di sini. Juga, orang-orang mulai mengambil harta karun. Nash menggelengkan kepalanya dengan puas saat dia berkata. Ya, ada terlalu banyak harta di sini. Kehadiran rumput roh kelas 3 itu sendiri telah membuat banyak klan dan keluarga bertarung satu sama lain untuk itu. Kami bertemu dengan beberapa orang dari Sekte Raja Ilahi yang mengambil rumput roh, tapi mereka sama sekali bukan tandingan kita. Hahaha, dan rumput roh menengah kelas 3 pada akhirnya adalah milik kita. Kenneth menceritakan pertemuan sebelumnya dengan tawa hangat. Titus, yang berdiri di samping Kenneth, menyela, dengan dahi berkerut. Tuan Putih, saya tidak yakin mengapa dan bagaimana itu terjadi, bahwa orang-orang dari Sekte Langit Awan, Paviliun Dewa, dan Paviliun Dewa dan Raja juga ada di sini. Kami bertemu beberapa dari mereka dalam perjalanan ke sini, dan tentu saja, kami membunuh mereka. Yup, ini cukup rumit sekarang. Ambil gunung itu di sana sebagai pusat dari tempat ini, dan kurasa beberapa pintu masuk yang berbeda juga ada di dekat sini. Juga, ada klan asli bernama klan pertumpahan darah yang tinggal di sini. Nash menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Bab 1655. Nash kemudian menceritakan episode yang terjadi pada mereka kepada anggota keluarga White, tanpa memberikan rincian. Bagaimana mungkin orang-orang dari klan pertumpahan darah ini begitu keji? Mereka berani mengutuk nyonya muda Selena. Kemarahan berdenyut di nadinya dan tinjunya mengepal saat Kenneth melihat gumpalan daging hitam di wajah Selena. Selena terkenal dengan kecantikannya, dan keberadaan bintik hitam besar di wajahnya praktis telah menghancurkan wajahnya yang sempurna. Itu membuat semua orang marah hanya dengan memikirkannya. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa hanya ada 1 tahun untuk menghilangkan kutukan ini, jika tidak dihapus, Selena akan mati. Informasi yang baru dipelajari ini membuat mereka meledak dengan amarah. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita tidak tahu seberapa kuat klan pertumpahan darah ini. Murid terlemah mereka mungkin berada di alam Dewa Pamungkas, dan mereka pasti memiliki beberapa pria lagi yang berada di alam penembus jiwa. Kami tidak memiliki kemampuan bertarung untuk melawan mereka sekarang bahkan jika kita mau. Senyum pahit muncul di wajah Nash saat dia berbicara. Anggota keluarga White kemudian terus mencari rumput yang bersemangat. Menjelang malam, Jack dan kelompoknya telah menemukan beberapa rumput semangat kelas 3. Meskipun mereka belum menemukan yang kelas 4, mereka puas dengan temuan mereka. Bagaimanapun, rumput-rumput yang bersemangat ini semuanya adalah tingkat premium kelas 3. Tentu saja,
Selama pencarian mereka untuk rumput yang bersemangat, mereka bertemu dengan murid-murid dari Sekte Elang Terbang. Murid-murid ini ingin merebut rumput semangat dari anggota keluarga putih. Namun, Jack melihat mereka dan membunuh mereka dalam hitungan detik. Keluarga putih berangsur-angsur tumbuh lebih kuat dan lebih besar ketika mereka menemukan beberapa anggota keluarga lainnya. Pada malam hari, kelompok itu menyalakan api unggun di luar gua, sementara Jack tinggal di dalam gua untuk memperbaiki pil premium kelas 2. Dalam perjalanan mengais-ngais di dalam dan di luar, mereka telah menemukan banyak rumput semangat kelas 2. Jadi, Jack memiliki lebih dari cukup bahan untuk memperbaiki pil premium kelas 2. Setelah satu penyempurnaan yang gagal, Jack akhirnya selesai memperbaiki pil premium kelas 2 pada upaya keduanya. Dan saat ini, dia adalah alkemis tingkat lanjut premium kelas 2. Jack membuat beberapa pil lagi di malam hari dan membagikannya kepada beberapa anggota keluarga kulit putih yang membutuhkan pil itu. Keesokan paginya, rombongan meninggalkan gua dan melanjutkan petualangan mereka. Kerumunan terus mencari harta karun, dan setelah meluncur beberapa saat, mereka menemukan bahwa ada lebih dari 100 orang di depan yang terbang ke arah mereka. Itu penatua ketiga dan yang lainnya. Itu mereka. Akhirnya, kami menemukan mereka. Semangat Kenneth terbang tinggi sehingga dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melihat tetua ketiga dan anggota lainnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Demikian pula, ketika Lancelot melihat kerumunan, dia hampir melompat kegirangan. Dia dan kelompoknya dengan cepat terbang ke Jack dan yang lainnya. Tuan Putih, senang akhirnya bisa bersatu kembali dengan kalian semua. Lancelot memandang semua orang, matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia hampir lumpuh karena kebahagiaan. Namun demikian, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat sebelum dahinya menyatu. Tuan Putih, ada harta yang benar-benar melimpah di hutan ini. Hutan ini pastilah tempat berburu harta karun, dan saya menduga sudah ada seseorang yang telah menembus alam Dewa Pamungkas. Bab 1656. Ekspresi canggung merayapi wajah semua orang setelah mendengar kata-kata Lancelot, sudut mulut mereka berkedut beberapa kali mendengar berita itu. Seseorang telah menerobos ke alam Dewa Pamungkas secepat itu. Lancelot, apakah itu benar? Siapa itu? Dan apa yang digunakan orang itu untuk menerobos? Apakah itu buah roh? Nash bereaksi lebih dulu, dia melangkah maju dan bertanya. Tuan Putih, itu bukan buah roh tetapi teknik seni bela diri. Saya mendengar orang itu adalah Tuan Zakari. Baru pada hari kedua setelah dia dan anak buahnya memasuki tempat ini, dia menemukan buku seni bela diri dan memperoleh teknik di dalamnya. Dan segera, dia menerobos ke alam Dewa Pamungkas. Dia menjadi arogan dan egois setelah menerobos ke alam Dewa Pamungkas. Untuk mendapatkan rumput dan sumber daya yang bersemangat, dia membunuh banyak orang dari keluarga Ximenes dan Cabello. Terutama Lukas keluarga, mereka sangat dekat dengan keluarga Canmore di masa lalu. Jawab Lancelot. Seorang pria muda menimpali, nadanya ketakutan, kami melihatnya dari jauh, jadi kami segera berputar dan terbang. Juga, kami menemukan satu hal tentang alam dewa tertinggi. Begitu seseorang masuk ke alam itu, energi Qi yang dia menggunakan akan membawa sedikit warna emas. Dan kekuatan serangan energi Qi emas ini ternyata beberapa kali lebih kuat dan lebih ganas daripada energi Qi kita. Yup, kami menyadari hal ini. Nash menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa dia mendengarkan, dan senyum pahit terpampang di wajahnya. Kalian tahu tentang ini. Bagaimana kalian tahu? Apakah kalian bertemu dengan seseorang yang kuat dengan level puncak dewa sejati yang juga telah menembus level dewa tertinggi? Lancelot terkejut dengan reaksi Nash. Tunggu, ini, apa yang terjadi dengan Nyonya Muda Selena? Baru saat itulah Lancelot memperhatikan bintik hitam di wajah cantik Selena, dia mengerutkan kening dan berkata segera. Ceritanya panjang. Nash harus memulai dari awal lagi, menceritakan kejadian itu kepada anggota keluarga kulit putih lainnya. Ya ampun, apakah ada penduduk asli di sini? Astaga, orang-orang itu seharusnya adalah orang-orang yang datang sejak lama, kan? Bukankah itu juga berarti bahwa klan Bloods Asteriste, apapun, bahkan mungkin memiliki orang-orang dengan kekuatan tingkat penembus jiwa? Lancelot terkejut setelah mendengarnya. Yup, mereka pasti memiliki orang-orang dengan level penembus jiwa, tetapi tidak semua dari mereka memiliki kultivasi yang begitu kuat. Tidak mungkin mereka semua adalah level dewa tertinggi. Penduduk asli itu, yang menetap di sini sejak lama,
akan memiliki keturunan mereka dan keturunan mereka pasti tidak dilahirkan dengan kekuatan tingkat dewa tertinggi. Tingkat penetrasi jiwa memungkinkan orang untuk hidup hingga 500 tahun, dan saya kira orang paling awal yang datang ke sini sudah lama pergi. Kecuali ada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jack menebak setelah memikirkan masalah itu. Kamu benar. Mungkin ada banyak pembudidaya tingkat Grandmaster atau seniman bela diri di antara generasi muda. Jika masing-masing dari mereka adalah tingkat dewa tertinggi, maka itu akan benar-benar merepotkan. Sepertinya penduduk asli itu membenci orang luar. Untungnya, Tuan Muda Jack telah membunuh 2 dari mereka. Hehe, jika bukan karena kecakapan bertarung Tuan Muda Jack yang kuat, kedua penduduk asli itu akan kembali ke klan mereka dan melaporkan kepada tuan mereka tentang kita. Dan kita akan menjadi besar. Masalah. Lancelot dan yang lainnya diliputi emosi pada saat ini. Tempat ini, hutan ini, memang penuh dengan peluang untuk menerobos ke alam dewa pamungkas. Oh, benar, Tuan Muda Jack, kami memperoleh beberapa rumput roh kelas 3 dalam 2 hari terakhir. Silakan lihat dan lihat apakah ada rumput yang cocok untuk Anda gunakan untuk alkimia. Jika ada, simpanlah semua. Bab 1657. Mata Lancelot tiba-tiba menyala saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan beberapa rumput semangat kelas 3. Terima kasih. Setelah menilai rerumputan berjiwa dengan hati-hati, Jack mengambil 2 dari mereka dan menyimpannya di ring bela dirinya. Saya seorang alkemis tingkat lanjut kelas 2, dan saya akan melanjutkan dengan pembuatan dan penyempurnaan alkimia tingkat dasar kelas 3 setelah beberapa hari. Tuan Muda Jack, Anda mampu membunuh 2 petarung tingkat dewa tertinggi kelas 1, jadi ini juga menyiratkan bahwa kita tidak perlu takut pada keluarga Chanmore ketika kita bertemu dengan mereka. Seorang pejuang muda dari keluarga kulit putih bertanya. Dengan kegembiraan berseri-seri di matanya. Sulit untuk dikatakan. Semua orang berpacu dengan waktu sekarang. Terobosan ke alam dewa tertinggi itu sendiri mungkin lebih sulit, tetapi begitu Anda membuat terobosan, energi Qi Anda akan menjadi lebih kaya dan lebih kuat. Belum lagi ada banyak rumput semangat kelas 3 di sini. Jadi, jika Guru Zakari menggunakan rumput semangat dan melatih dirinya dengan putus asa, dia bisa menembus alam dewa pamungkas kelas 2 atau bahkan kelas 3 dengan mudah. Jack tersenyum kering, dan menjelaskan, selain itu, memang benar bahwa saya membunuh 2 orang itu, tetapi saya membunuh mereka secara terpisah, dan itu adalah serangan diam-diam. Jadi, menurut analisis dan perkiraan saya sendiri, jika saya bertemu individu dari alam dewa pamungkas kelas 1, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka, tetapi jika lawannya adalah kelas 2, saya tidak terlalu yakin tentang hasilnya. Saya mungkin orang yang akan terbunuh. Jack berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan dengan nada percaya diri, namun, jika aku masuk ke alam dewa pamungkas, mereka bukan apa-apa bagiku. Nash menepuk bahu Jack, wajahnya penuh kepuasan. Semua orang berpacu dengan waktu. Sebelum ini, mereka yang berada di tahap akhir alam dewa sejati tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berlatih dan mencapai tahap puncak. Sekarang, dengan rerumputan bersemangat yang melimpah di sini dan lingkungan yang penuh energi Qi, itu akan lebih mudah bagi orang-orang itu untuk berlatih dan berkultivasi. Ini untuk mengatakan bahwa mereka akan dapat menembus ke tahap puncak alam dewa sejati lebih cepat dari sebelumnya. Dan jika mereka mendapatkan teknik bela diri dan menembus alam dewa pamungkas, maka aku takut. Berbicara kemudian, Nash tertawa keras. Tapi, menurut pendapatku, putraku adalah petarung yang paling berbakat dan menjanjikan. Aku percaya padamu. Begitu kau masuk ke alam dewa pamungkas kelas 1, kekuatan tempurmu bisa dengan mudah melampaui siapapun, bahkan mereka yang berada di alam dewa pamungkas kelas 2. Ayo pergi. Kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan teknik untuk menembus alam dewa pamungkas. Jack menghela nafas panjang dan berkata, jika Guru Zakari membagikan teknik ini kepada orang-orangnya dari tingkat puncak dewa sejati dan membiarkan mereka berkultivasi, maka pada saat itu keluarga Chanmore akan memiliki lebih dari 1 pejuang dewa pamungkas. Level, saat kita dan klan dan keluarga terkemuka lainnya melangkah ke sebidang tanah ini, kita semua ditakdirkan untuk menghadapi perubahan konstan dan pergeseran kekuatan tempur keseluruhan di antara klan dan keluarga. Situasinya selalu berubah, dan sulit untuk menyimpulkan klan dan keluarga mana yang akan tumbuh lebih cepat dan menjadi yang terkuat di antara semuanya.
Boom bang pow. Pada saat ini, di langit tidak jauh dari mereka, suara pertempuran yang menakutkan menembus udara, disertai dengan raungan monster yang memekakkan telinga. Jack melompat ke udara untuk melihatnya, dan dia terkejut melihat pemandangan itu. Seseorang dari keluarga Cabello sedang dikejar oleh monster-monster. Kita harus membantu Cabello yang malang itu. Keluarga Cabello memiliki hubungan yang baik dengan kita. Selain itu, Nyonya Muda Cabello dekat dengan Tuan Muda Jack. Hehe. Begitu Lancelot mendengar seruan Jack, dia mengungkapkan pikirannya dengan seringai main-main di wajahnya. Bab 1658. Setelah Lancelot selesai berbicara, dia terbang sambil tersenyum dan datang ke pohon besar. Setelah dia dengan jelas melihat monster kera besar di depannya, dia tidak bisa menahan menelan air liur dengan ganas. Melihat ini, nafas monster yang mengerikan sudah sebanding dengan perasaan surga dan memberinya rasa penindasan yang kuat. Tidak mungkin. Monster ini tingginya hampir puluhan kaki. Kekuatan dan kecepatan ini terlalu menakutkan. Nash juga terbang. Setelah melihatnya dari kejauhan, wajahnya disebut wajah murung. Dia segera menatap Jack dengan serius, yang berkata, "Jack, monster ini terlalu kuat. Aku khawatir kamu mungkin bukan lawannya." Jack mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk memegangnya. Setelah beberapa saat, Anda membawa orang-orang dari keluarga Cabello untuk pergi dulu. Jika Anda melihat gunung jauh di dalam depan kanan, kita bisa berkumpul di sana." Setelah memikirkannya, Jack melakukan flash dan terbang dengan pedang terbang. Meskipun mereka berjauhan, dia telah melihat beberapa sosok akrab dari keluarga Cabello di kejauhan. Tidak mungkin dia mati. Hati-hati. Nash melihat punggung Jack dan merasa sedikit khawatir. Lari, semuanya. Alejandro menyapu dengan pedang di depannya. Wajah abu-abunya, matanya penuh darah mengerikan, dan dia berteriak pada orang-orang Cabello di depannya. Mengaum. Monster kera besar itu langsung meraung, dan suaranya disebut bergema dari dunia, dan segera meninjunya ke bawah. "Tuan, tolong aku." Beberapa orang dari keluarga Cabello, terbang agak lambat, langsung terkena tinju besar, meledak sekaligus, berubah menjadi sepotong daging dan darah, dan jatuh dari udara. Boom, boom. Serangan Alejandro dan Daniela telah jatuh pada monster besar itu. Namun, tubuh monster ini tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga keras dan mirip, sehingga serangan keduanya hanya menyisakan dua celah kecil di sisi lain. Dua luka, masing-masing sepanjang 20 cm, luka seperti itu, jika digantikan oleh monster yang lebih kecil, itu pasti sangat mengerikan. Namun, untuk monster besar yang sebanding dengan surga ini, itu bukan apa-apa. Di tempat lain, ada banyak luka, dengan darah mengalir dari sana sedikit demi sedikit, dan rasa sakit dari tubuh membuat monster di depannya marah dan membuatnya mengaum lagi. Mengaum. Setelah membunuh beberapa orang keluarga Cabello dengan satu pukulan, monster besar itu tiba-tiba berjongkok tinggi dan melompat langsung ke langit setinggi hampir 100 kaki. Kemudian dia memukul tinjunya dan memukul Daniela di bawah. Tidak, Daniela, lari. Melihat monster itu langsung menuju Daniela, Alejandro kaget dan langsung berteriak. Dia berhenti, dan roh pedang yang mengerikan langsung menuju monster itu dan memotongnya, mencoba menarik perhatian monster itu dan menarik monster itu ke dirinya sendiri. Sayangnya, setelah gas pedang jatuh pada kera raksasa, itu benar-benar diabaikan olehnya. Tidak ada penghindaran dan membawanya ke bawah. Tinju besar itu masih lurus ke Daniela. Tidak, melihat tinju kera besar itu, semakin dekat dan dekat dengan Daniela. Mata Alejandro memerah, dan air mata hampir mengalir. Sebelum itu, puluhan orang Chu telah dibunuh oleh kera raksasa. Sekarang putrinya akan mati di tangan binatang ini. Hati Alejandro benar-benar meneteskan darah. Tidak, Daniela mendongak dan melihat kepalaan besar itu. Matanya penuh ketakutan, menakuti wajahnya. Jack, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Bab 1659. Pada saat ini, sosok di benaknya muncul lagi. Itu adalah sosok tampan dengan ketekunan seorang pria di wajahnya. Meskipun dia biasanya terlihat serius, dia selalu muncul di saat yang paling berbahaya dan menyelamatkannya. Sayangnya, saya tidak akan pernah melihat sosok ini lagi. Tepat ketika tinju itu semakin dekat dan dekat dengannya, hanya lebih dari 10 meter, Daniela melihat bayangan gelap berkedip, dan langsung meninju lawan. Siapa itu?
Bukankah membunuhmu untuk melawan monster ini? Melihat sosok ini, pikiran Daniela sampai pada ide seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah ayahnya berada cukup jauh. Jelas, dia tidak punya waktu untuk bergegas membantu, tetapi dia tidak tahu siapa orang yang tiba-tiba itu. Detik berikutnya, Daniela benar-benar menemukan bahwa sosok ini sangat akrab. Segera hatinya sedikit bergetar, karena sosok ini benar-benar menyatu dengan sosok yang ingin dia lihat di sisi terakhir hatinya. Mendongkrak, Alejandro di kejauhan juga terasa seperti mimpi. Dia menggosok matanya, tetapi Jack tiba-tiba muncul saat ini. Ah! Jack mengatupkan giginya dan tinjunya mengepal. Dia tampak kurang dari kepalan tangan monster itu. Pergi. Jack bersikeras bahwa dia merasakan tekanan yang mengerikan ini untuk pertama kalinya. Monster ini sebanding dengan kelas 1 surga, dan efektivitas tempurnya harus sebanding dengan efektivitas tempur dari kelas 2 biksu manusia. Jangan membicarakan hal lain, setidaknya kekuatan ini harus sebanding dengan kekuatan fisik biksu kelas 2 manusia. Dia berbalik dan berteriak pada Daniela, menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan semacam kegilaan. Kamu berhati-hatilah. Daniela tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia pasti hanya akan menyeret Jack ke bawah. Dia terbang cepat ke sisi ayahnya dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia dan Alejandro terkejut. Jack, pria itu, untuk sementara memblokir pukulan mengerikan dari kera besar. Nona 3, lari. Ada seorang penatua yang terbang cepat bersama Daniela, dan akhirnya datang ke Alejandro dan yang lainnya. Ayah, bagaimana dengan Jack? Dia jelas bukan lawan sendirian. Daniela tampak khawatir. Penampilan Jack menyelamatkannya, tetapi dia tidak ingin Jack mati di sini untuk menyelamatkannya. Alejandro menggertakkan giginya, kita harus percaya padanya. Dia membiarkan kita lari, lari saja. Tetapi, Daniela menatap Jack. Pada saat ini, Jack jelas tidak bisa bertahan. Pergi, tidak sebanyak itu, tapi... Alejandro menggertakkan giginya dan berteriak. Ini adalah, jangan. Daniela sangat tidak berdaya, tetapi dia masih berbalik dan dengan enggan mengikuti Alejandro dan yang lainnya untuk terbang ke depan. Bang! Setelah beberapa saat, Jack akhirnya tidak bisa bertahan. Kekuatan kuat pihak lain menghantamnya ke tanah dan menghantam lubang yang dalam. Bab 1660. Tuan Putih, mengapa kamu di sini? Setelah terbang beberapa saat, Alejandro dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Nash dan yang lainnya. Nash mengerutkan kening dan menunjuk ke gunung di kejauhan dan berkata, ayo pergi. Saya percaya anakku. Dia pasti akan menahan monster itu. Dia berkata, mari kita tunggu dia di kaki gunung di sana, tidak mati, saya yakin dia akan segera menyusul. Unse ayah putih, Jack sendirian. Aku khawatir. Daniela menggigit bibir merah seksi dan mengerutkan kening. Jangan khawatir, kita tidak bisa membantu banyak jika kita tetap tinggal. Ayo pergi. Nash tersenyum dan berkata, Saudari Selena, apakah ini di wajahmu? Tepat setelah terbang ke depan untuk beberapa saat, Daniela menemukan bintik-bintik hitam di wajah Selena. Dia bertanya sedikit dengan sedikit khawatir. Dia bisa melihat bahwa ini jelas bukan titik hitam biasa. Jika itu hanya bintik hitam biasa, tidak mungkin tumbuh di wajah praktisi. Menurut obat ajaib Jack, itu tidak mungkin. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya untuk Selena. Ayo bicara sambil jalan. Selena tersenyum pahit, dan semua orang terbang ke hutan dan langsung menuju ke arah gunung. Nenek, monster surgawi, benar-benar tidak sederhana. Terlalu kuat. Setelah Jack dibombardir di tanah, dia hampir tidak memuntahkan seteguk darah. Dia berdiri, menggoyangkan pergelangan tangannya yang mati rasa, dan bergegas ke atas lagi. Mengaum. Pukulan Jack diikuti, yang membuat kera yang sudah marah semakin marah, dan suasana kekerasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga lebih jelas. Bang! Jack mengambil pukulan lain dan dibombardir oleh kera lagi. Setelah waktu yang sulit, dia menstabilkan sosoknya. Anak baik, karena kamu telah menderita begitu banyak luka, aku mungkin juga menambahkan lebih banyak padamu. Jack membalikkan telapak tangannya, membawa pedang, menyuntikkan reiki ke dalamnya, dan kemudian memotongnya dengan pedang di depannya. Pedang gelombang. Dengan minuman ringan Jack, pedang terbang reiki muncul, dan terbang ke kera besar, membentuk naga pedang. Mengaum. Ketika kera raksasa melihat serangan yang mengerikan seperti Jack, lengannya yang besar terus melambai, dan segera memukul pedang terbang menjadi bubuk.
Namun, ada terlalu banyak pedang terbang. Masih ada bagian dari pedang terbang, yang langsung mendarat di kera besar, meledakkan bukaan di tubuhnya lagi. Namun, celah yang disebabkan oleh Jack ke kera besar ini jelas jauh lebih besar daripada jenis kerusakan yang disebabkan oleh Alejandro dan yang lainnya sebelumnya. Lukanya terlihat seperti mengejutkan, dan darah terus mengalir dari sana. Mengaum, bersambung.